إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم فيا أيها الإخوة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Jemaah salat Jumat yang berbahagia, para hadirin sekalian, bersyukur kita pada hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersimpul di Masjid Al-Aqsa ini. Di samping itu juga, marilah kita pula bersama-sama untuk mengoptimalkan ketakwaan. Karena memang itulah poinnya. Kita berkumpul, kemudian diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses ketakwaan yang terus meningkat setiap saat. Demikian juga dengan rasa syukur yang senantiasa kita mendapat. Setidak-tidaknya kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita dengan ungkapan memuji Allah, dengan ungkapan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah salat yang berbahagia, pada dasarnya agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Dan secara kenyataan secara umum, jika nasihat itu dalam bentuk perintah, maka indera yang pertama kali menerima itu adalah indera dengar. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indera pendengar ini. Salah satu fungsi yang pokok itu adalah untuk menerima kata. Jika nasihat itu dalam bentuk perintah, maka kita sudah berapa kali mendapatkan nasihat. Sejak kecil, kemudian meningkat remaja, kemudian terus sampai kita itu wafat. Nasihat itu tetap harus disampaikan. Karena dasarnya agama adalah nasihat. Setelah verbal nasihat itu diterima atau ditangkap dengan indera pendengaran ini, maka secara jadul nasihat itu diterima atau didistribusikan ke dalam otak kepada ada sel memori di dalam otak manusia yang menjadi persoalan bagi kita. Tapi kalau kita beriman, kemudian realisasi keimanannya itu adalah ketakwaan kepada Allah, maka nasihat itu diterima di dalam memori Allah, kemudian langsung masuk ke dalam hati saluran
dan membentuk sebuah perilaku di dalam kehidupan. Yang menjadi persoalan, berapa banyak manusia, berapa banyak juga kaum muslimin yang menerima, yang mendengarkan nasihat secara personal ini, entah itu secara langsung dari guru agama di sekolah, ataukah nasihat-nasihat verbal dari kedua orang tuanya, kemudian yang dikerjakan di dalam otak tanpa aplikasi. Karena itulah pelajaran yang paling penting bagi kita sekalian ini. Ketika kita meningkatkan atau mengoptimalkan ketakwaan itu dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan, maka nasihat itu lebih mudah dari otak kemudian masuk ke dalam hati. Yang menjadi itu masih belum ada. Kalau masih disimpan di dalam memorinya, kita bisa mengharapkan semoga ada perubahan untuk menjalankan ibadah. Tetapi yang paling parah, telinga manusia atau indera pengenalan manusia itu sudah artinya sudah seperti begitu menerima nasihat, kemudian dari sisi kanan lalu keluar, tidak tampak tampil di dalam otak ini. Maka inilah jenisnya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah menyatakan lahum qulub la yafqahuna. Ayat ini diamali dengan walaqad qara'na di jahannam katsirun minal jinni wal ins. Sungguh kami sediakan akhirat, hukuman di akhirat nanti, itu namanya neraka. Dari kelompok jin dan manusia yang jumlahnya banyak sekali. Apa sebab? Sebab utamanya itu adalah lahum qulub la yafqahuna. Allah memberikan hati, tetapi hatinya tidak ada manfaat, tidak mau memahami dengan hati. Yang dimaksudkan dengan al-qulub la yafqahuna biha itu adalah la yaqiluna thawaban wa la yakhafuna iqaban. Orang yang tidak bisa memanfaatkan, memahamkan hatinya itu adalah orang yang tidak pernah berpikir tentang pahala dari Allah dan lagi pula tidak pernah takut terhadap akibat akibatnya, yaitu tetap siksaan. Itulah pola. Mudah-mudahan di antara kita sekalian ini diberikan kekuatan iman oleh Allah, yang senantiasa juga diberikan rahmat sehingga mudah menuju kepada kebaikan. Kita juga mengetahui dan memahami setiap muslim pasti menghafal atau pasti sudah ada di dalam memori. Buniyal Islam ala khams. Terstrukturnya Islam ini atas 5 sendi. Yang pertama itu adalah syahadat. Orang bersyahadat itu tidak mudah. Kemudian yang kedua itu adalah sholat. Orang kalau sudah bersyahadat, kemudian tidak melaksanakan perintah Allah seperti sholat, itu jangan pakai dalil la ikraha fi. Sebab dia bersyahadat, syahadat itu ada di pintunya. Dalam rumah syahadat ada di pintu. Kalau sudah masuk ke dalam pintu Islam, maka dia kena kewajiban menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sholat, lalu ada puasa, ada zakat, kemudian haji. Man istata'a ilaihi sabila. Semuanya adalah unsur-unsur ibadah. Dan para hadirin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, ibadah itu sendiri seperti sholat. Sholat ini adalah mengandung banyak rukhsah atau dispensasi menurut. Jika kita diberi kemampuan fisik, kita berdiri sholli qa'iman.
kemudian tidak diberi kemampuan, apa kemampuan? Wa idzan tastati qa'idan, kalau kamu tidak mampu berdiri ya qa'idan. Jadi itulah banyak dispensasi, mulai dari waktu, kemudian sampah dan lain sebagainya, kehidupan dan lain-lain. Itu pun rukhsah sudah diberikan, dispensasi juga sudah diberikan. Masih banyak orang yang pada siang hari ini dalam tindakan alim seperti itu. Itulah ibadah. Dan ibadah itu sendiri secara nafsu itu maknanya adalah menghimpun. Al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahirati wal batinah. Ibadah itu satu bentuk kata yang menghimpunkan likulli ma yuhibbuhu, menghimpun apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa yarda, dan juga yang diridhai oleh Allah. Minal aqwal, perkataan dari perkataan atau ucapan, wal a'mal, demikian juga perbuatan al-zahirati wal batinah, baik itu bersifat batinnya, lahiriah maupun bersifat batin. Jadi semua ini ukurannya adalah asal Allah mencintai ibadah. Kalau Allah itu ridho, kalau Allah cinta terhadap kemudian perbuatan lahir dan batin, maka itu masuk di dalam kategori ibadah. Persoalan cinta atau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ini jangan dibayangkan dengan perasaan seperti anak muda melihat lawan jenisnya dengan ungkapan perasaan cinta. Tidak seperti itu. Cinta seseorang hamba kepada Allah itu adalah perintah Allah. Likulli ma yuhibbu, apapun yang Allah cinta dan Allah ridha, itu harus dia terima. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am Allah berfirman, katakannya yang in kuntum tuhibbuna, jika anda sekalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang saya yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada. Jadi mencintai Allah itu ukurannya bukan perasaan, tapi apa? Iktibar kepada Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti akan, maka Allah akan cinta kepada kamu. Itu seperti logika orang bermain komputer, jika demikian maka akan terjadi. Jika anda ikuti aku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cinta. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan cinta. Di samping itu juga Allah akan ampunkan dosa-dosa sekalian. Hadirin yang berbahagia, yang dicinta dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara amal soleh, marilah kita di dalam perjalanan hidup ini semuanya didasari atas perkataan, kemudian perbuatan, lahir maupun batin yang dicinta. Maka syarat Allah mencintai kita semuanya ini itu adalah beriktibar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta di dalam Islam itu ukurannya bukan perasaan dan ibadah, tapi cinta itu ukurannya adalah mengikuti Nabi. Sebab kalau menurut perasaan manusia, kalau cinta ukurannya perasaan manusia, apapun ukurannya perasaan, semuanya itu akan menjadi baik. Seorang koruptor melakukan kegiatan korupsi, kemudian hasilnya disumbangkan kepada panti asuhan, secara perasaan baik, tapi tidak seperti cinta seseorang dasarnya adalah syariat. Dasarnya itu bermakna
yang berkekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi perjalanan ini menuju kepada husnul khatimah nanti kita tetap diberikan perlindungan dan juga kekuatan iman untuk menuju kepada akhir menuju kepada barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani minal ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin yang dicintakan yang diri secara amal salih semoga Allah memberikan petunjuk terutama rahmat dan hidayahnya ini. Maka dari itu di antara kita sekalian rajin-rajinnya kita apabila bertemu rajin-rajinlah untuk menyampaikan salam atau rajin-rajinlah untuk melakukan sedekah. Kembali lagi kepada dasarnya bahwa ibadah itu adalah keimanan. Mencintai Allah iman likulli ma yuhibbun wa yarda. Jadi ibadah itu adalah apapun yang Allah cinta dan yang Allah ridho, baik itu dari perkataan maupun dari perbuatan sejak lahir. Dalam bimbingan ini kita senantiasa memohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah bimbingkan di jalan-Mu yang lurus ini. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita ucapkan ini disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتملك الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا تذكروا الله